Sebagai negara kepulauan, Indonesia sejogjanya mampu menghubungkan ribuan pulau yang mengelilingi wilayahnya. Untuk itu, diperlukan suatu jalur transportasi yang kuat, tidak hanya di darat dan laut, tetapi juga di udara. Pada masa kemerdekaan, kesempatan bangsa Indonesia untuk mewujudkan impiannya membuat pesawat terbang sendiri semakin terbuka. Pada masa-masa itu, usaha awal pembuatan pesawat oleh anak negeri dilakukan dengan cara memodifikasi pesawat peninggalan Jepang pada tahun 1945. Adalah Agustinus Adi Sucipto dari suatu angkatan udara Republik Indonesia yang berhasil memodifikasi pesawat Cureng menjadi pesawat tempur serang darat. Tahun 1946 hingga 1948 menjadi era lahirnya sejumlah perintis penerbangan atau pelopor kedirgantaraan yang mampu membuat pesawat terbang buatan anak negeri. Adalah Wiweko Supono, Nurtanio Pringgo Adisuryo, dan Sumarsono yang berhasil membuat pesawat layang pertama buatan Indonesia jenis Zogling dan pesawat Nurtanio Wiweko Glider. Ketiganya saat itu bekerja di Biro Perencana Konstruksi Pesawat, Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara. Kemudian tahun 1948, Wiweko membuat pesawat terbang dengan memodifikasi mesin motor Harley Davidson yang diberi nama RIX. Ini kalau lihat, pertama saya kasih lihat ini Pak Wiweko itu pesawatnya yang beliau buat tahun 49-48 itu ya. Ya, orangnya kalau belum kenal, rasanya kok susah ya, tapi kehangatannya luar biasa kalau udah kenal. Bisa dikatakan lagi, Pak Wiweko itu adalah orang Asia, bisa bilang bukan Indonesia aja, Asia pertama menyeberangin Samudra Pasifik 60 jam sendirian dengan satu pesawat. Nggak ada orang bule juga yang terbangin begitu. Beliau lah yang buat itu. Nah, itu juga hasil rancangan modifikasi dari pesawat Beechcraft H-18 itu dua mesin itu dirancang oleh beliau. Tidak hanya membuat pesawat, Wiweko juga dikenal sebagai bapak dari pesawat two-man cockpit. Bersama staf Airbus Industri, ia membuat konsep penerbangan dengan dua awak pesawat, yakni dengan mengeliminir juru mesin udara dan mengubah bentuk ruang kokpit pesawat. Waktu beliau minta itu banyak kritik, banyak yang menentang, hampir semuanya asosiasi pilot dunia menentangnya. Karena dia bilang Anda itu mengurangin pekerjaan kita, itu mengurangin kehadiran kita di situ. Tapi sekarang tidak ada pesawat yang tidak terbangin oleh lebih banyak dari dua orang. Sementara usaha merintis penerbangan di Indonesia terus dilakukan oleh Nurtanio Pringgo Adisuryo. Nurtanio berhasil menerbangkan pesawat prototipe Si Kumbang dan kemudian merancang pesawat latih dasar belalang. Pesawat ini dipergunakan untuk mendidik calon penerbang di Akademi Angkatan Udara dan Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Pada tahun yang sama 1958, Nurtanio dan para asistennya berhasil membuat pesawat olahraga Kunang 25. Pada bulan Maret 1966, Nurtanio gugur ketika menjalankan pengujian terbang pesawat di Bandung, Jawa Barat. Majunya industri penerbangan di Indonesia tidak bisa terlepas dari sosok Soekarno, Presiden RI pertama. Sejak 1950-an, pemerintah Indonesia mengirim sejumlah mahasiswanya ke berbagai negara untuk belajar ilmu kedirgantaraan dan kelautan. Salah satunya adalah Baharudin Yusuf atau B.Y. Habibie yang dikirim ke Aachen, Jerman pada tahun 1954. Habibie kemudian bekerja di sebuah industri pesawat terbang Jerman. Usaha Habibie untuk mendirikan sebuah industri penerbangan di Indonesia didukung sepenuhnya oleh Presiden Soeharto saat itu. Habibie menjabat sebagai pimpinan lembaga PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada tahun 1976 yang kemudian berganti nama menjadi IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Inilah cikal bakal lahirnya pesawat rancangan anak negeri. Awalnya, IPTN hanya merakit pesawat 212. Dari merakit inilah, putra-putri bangsa mulai belajar merancang bangun pesawat. CN-235 menjadi pesawat pertama yang dirancang Indonesia bekerja sama dengan CASA, Spanyol.
seperti yang diungkapkan salah satu insinyur yang terlibat dalam pembuatan awal pesawat CN235. Nah, pada waktu itu 50-50%. Pembiayaan, teknologinya, termasuk insinyurnya, janjinya kita 50%. Nah, sambil kita juga istilahnya on the job training tahun 1980 kita dikirim pertama. Waktu itu ada 15 engineer, di mana 11-nya itu adalah desainer. Kira-kira mensejajarkan diri lah dengan KASA gitu ya. Sementara saya di tim yang level 2 istilahnya, yang 11 itu adalah bagian dari aerodinamiknya, bentuknya pesawat gimana. Terus kemudian terjadilah tahun 80-81 saya di sana mengerjakan perancangan 235. Jadi kalau seperti ini bahwa kami masih kerjasama dengan Spanyol dan KASA ini sekarang adalah bagian dari Airbus Group. Kita memerlukan kerjasama ini karena nggak mau bahwa di dalam industri penerbangan branding atau nama atau itu sesuatu yang masih menarik ke customer. Saat ini sudah lebih dari 300 pesawat CN235 beroperasi di seluruh dunia. CN235 adalah pesawat komuter dengan 35 hingga 40 penumpang yang dapat digunakan untuk berbagai misi atau operasi. Usaha membangun industri penerbangan di Indonesia tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, tetapi juga modal yang kuat dan didukung dengan adanya pasar atau pembeli itu sendiri. Setelah sukses membangun, prototipe N250 dengan nama Gatot Kaca berhasil melakukan uji terbang perdananya. Uji terbang perdana ini langsung disaksikan masyarakat dan juga dihadiri Presiden Soeharto. Ini adalah tugas besar untuk bisa kontribusi dalam hal membangkitkan negara bangsa kita. Karena itulah saya kira juga sebetulnya sesungguhnya adalah motivasi utama dari Bapak saya, mengapa pesawat terbang harus bisa kita buat sendiri di Indonesia. N250 itu dibuat untuk bisa menerbangkan pesawat secara ekonomis, dan dia dibuat dengan sistem kendali fly-by-wire supaya pilot bisa secara nyaman dan lebih mudah di dalam melakukan tugasnya. Nah, sistem fly-by-wire itu adalah satu konsep yang saat ini berkembang, yang memungkinkan konsep-konsep baru untuk pesawat terbang. Dari sisi kenyamanan dan keselamatan itu diterapkan dengan teknologi yang lebih baru. Namun, mimpi memiliki dan membangun pesawat ini harus pupus di tengah jalan. IPTN pernah mengalami hal yang kemunduran relatif yang cukup banyak. Jadi kita dulu sangat antusias untuk membuat pesawat sendiri. Kita bekerja sama dengan KASA pada waktu itu sehingga lahirlah pesawat CN235. Dan kemudian kita ingin membuat pesawat sendiri yang dinamakan N250. Prototipenya sudah jadi, tetapi karena krisis moneter tahun 98, maka program ini oleh IMF harus dihentikan. N250 yang sempat membuat dunia tercengang dengan kehadirannya terbang dari Bandung menuju Prancis dalam perhelatan Paris Air Show tahun 1997 terpaksa tidak dapat melanjutkan proses sertifikasi karena dihentikan oleh IMF. Jadi kalau sertifikasi dari Amerika itu disebut program yang dilakukan oleh FAA itu dinamakan Shadow Certification untuk N250. Nah, itu sudah sampai fase uji terbang dan sudah cukup banyak data yang terkumpul dari pengujian terbang itu. Jadi secara umum sebetulnya kita sudah cukup tahu bagaimana performance dan karakteristik pesawat N250 sebelum dihentikan. Seluruh tim yang menjalankan itu tentunya sangat kecewa karena tinggal sedikit lagi. Usaha yang bertahun-tahun yang sudah hampir selesai tiba-tiba berhenti gitu.
Jadi sangat mengecewakan untuk hampir seluruh tim yang terlibat di N250. Tidak hanya proyek N250 terhenti, namun krisis ekonomi juga berdampak pada hancurnya perusahaan IPTN. Ribuan karyawannya secara bertahap dirumahkan. IPTN kemudian berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. Hingga pada tahun 2007 kita dipilotkan oleh pengadilan Jakarta Pusat. Saya baru masuk, jadi saya mendapat hadiah menjadi direktur utama adalah kepilotan dari PT DI, dan itu harus diurus lagi. Jadi kami bisa membatalkan kepilotannya dan mencoba lagi bangkit. Kini 20 tahun berlalu sejak N250 diluncurkan. Mampukah bangsa ini kembali membuat pesawat buatan anak negeri sendiri? 250 sudah berhenti lama, jadi kita lihat bahwa kalau kita teruskan pada saat ini, kompetisi untuk pesawat yang generasi yang sama seperti ATR itu sudah memegang pasar, dan kalau kita harus lakukan lagi, mungkin kita masih memerlukan biaya yang cukup besar, tetapi pesawatnya sudah katakanlah generasinya mungkin sudah lewat untuk 250, kan ini sudah hampir 20 tahun yang lalu. Jadi teknologinya sudah banyak berubah, sehingga kalau kita harus membuat pesawat seperti itu, kalau menurut saya lebih baik bikin pesawat baru. Pesawat rancangan Habibie, pesawat kebanggaan buatan anak negeri, N250, boleh jadi tidak dapat dilanjutkan, namun mimpi membangun dan merancang pesawat buatan anak negeri tidak berhenti sampai di sini. Habibie kembali merancang pesawat baru R80. Kali ini, ia juga menggandeng putranya, Ilham Habibie, dalam mewujudkan kembali bangkitnya pesawat Indonesia. Konsep yang kita sedang kembangkan ini adalah satu pesawat yang secara prinsip pengendalian pesawat terbang yang secara elektronis menggunakan komputer, namanya fly-by-wire, sayapnya di atas badan dan sebagainya. Itu in prinsip. Selain dari itu, pesawat terbang N250 dikonsepkan untuk muat penumpangnya di antara 50 dan 68. Kalau kita R80, kita ada satu versi sekarang yang kita kembangkan namanya R80. Itu akan muat di antara 80 dan 90, dan kemudian insya Allah kita akan lakukan satu lagi yang akan lebih besar, itu mungkin di atas 100. Nah, jadi ada dua perbedaan utama, itu adalah teknologi dan juga pasar. Karena pasarnya memerlukan satu pesawat yang lebih besar. Tapi in prinsip kedua pesawat itu 250 dan R80 atau N250 dan R80 adalah saudara, yang satu kakaknya, satu adiknya. Di Bandung, Jawa Barat inilah tim R80 bekerja. Sebagian besar dari mereka adalah mereka yang dulu juga turut membangun pesawat N250. Saat ini, pesawat R80 baru masuk dalam tahap desain awal. Diperkirakan R80 akan mengudara pada tahun 2019. Pertumbuhan transportasi udara itu bisa sampai 19% pada satu periode tertentu. Nah, inilah yang oleh Pak Habibie dilihat sebagai suatu peluang untuk kita bisa tetap memelihara kemampuan yang pernah dibangun dan memajukannya dengan produk-produk yang lebih terkini. Saya dengan bangga bisa menyatakan di sini bahwa semuanya, seluruh SDM kita adalah Indonesia. Jadi sampai dengan spesialis di bidang apapun, di mana untuk apapun semuanya orang Indonesia, karena memang kita mempunyai kemampuan yang lengkap. Meski baru akan direncanakan terbang pada 2019 mendatang, namun pesawat R80 telah diminati sejumlah maskapai penerbangan dalam negeri. Sebanyak 145 unit pesawat R80 telah dipesan. Saya optimis, tapi saya juga realis bahwasanya ini pasti perjuangannya masih harus kita lalui, tapi bagaimanapun saya optimis. Selain pesawat R80 rancangan Habibie, pesawat buatan anak negeri lainnya juga mulai dirintis. Sekarang kita sedang merancang N219, pesawat
perintis untuk 19 penumpang, dan pesawat ini dirancang oleh putra-putra Indonesia. Pada waktu kita merancang 219, salah satu komitmen yang saya buat, saya pegang sendiri, saya tidak ingin ada satupun orang asing yang ikut merancang pesawat ini. Ini agak berbeda dengan waktu kita merancang N250, banyak mungkin berapa ratus technical assistant orang asing yang datang untuk membantu kita. N219 diperuntukkan beroperasi di daerah terpencil dan di daerah pegunungan. Diperkirakan pada Februari 2016, pesawat N219 sudah siap mengudara. Jadi kita mesti masuk apa yang sekarang mau dilakukan oleh Indonesia. Kita masuk seperti yang akan datang ini 219, ya, 219, itu benar itu. Itu pesawat kecil kelas Twin Otter, 19 penumpang. Nah itu yang kita butuhkan sekarang. Yang sama ini juga yang R80 yang Ilham akan buat, ya, Pak Habibie, namanya perusahaannya RAI itu udah tepat lah. Jika pesawat N219 dan R80 berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin akan menjadi titik balik kebangkitan industri penerbangan Indonesia di masa mendatang. Bangsa kita tidak lagi hanya menjadi pengguna dari suatu produk, namun juga menjadi penghasil produk untuk kebutuhan masyarakat. Ketergantungan akan ketersediaan pesawat dari luar negeri pun dapat dipangkas. Dan Indonesia menjadi pemimpin industri pesawat terbang di Asia Tenggara dan bahkan dunia.